Kita sudah melewati waktu 5 menit. Yuk kita titik mulut dulu bareng-bareng. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tadi Batang Istri Proyai, saya minta izin untuk memimpin sidang pleno konferensi Kecamatan Sinar MWC Sinar Peninjauan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami di sini sebagai Ketua Sidang Pleno 1, Sidang Pleno Tata Tertib, di mana Sidang Pleno 1 ini terdiri dari Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang. Dalam hal ini kami mohonkan kepada peserta sidang untuk menjadi sekretaris kami. Dipersilakan menghibahkan dirinya. Kami persilakan dari peserta salah satunya untuk menjadi sekretaris kami. Silakan.
Bapak sudah bisa. Tulisannya apa ya? Silakan. Sidang isbat. Bawa pena. Betul. Demikian. Rapat pleno. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi sekretaris sidang. Nanti setiap ada perubahan sesuatunya silakan dicatat, nanti disesuaikan dengan apa yang file yang ada di laptop, supaya nanti ketika selesai konferensi ini semua tercatat dan terdokumentasi. Baiklah, apakah bisa dimulai? HP itu pakai enggak? Baiklah, untuk yang pertama kali di situ ada agenda sidang. Agenda sidang nanti terdiri dari sidang pleno pertama, sidang pleno kedua. Sidang pleno kedua ini nanti isinya tentang laporan pertanggungjawaban. Kemudian sidang pleno 3 nanti ada sidang komisi. Komisinya ada 3. Yang pertama sidang tentang keagamaan, yang kedua tentang keorganisasian, yang ketiga yaitu tentang rekomendasi program kerja. Kemudian yang keempat, sidang pleno keempat nanti yaitu pemilihan oleh Surya dan Ketua Tanfidiah MWJNU Sinar Peninjauan tahun 2025-2030. Apakah agenda tersebut disepakati untuk dilaksanakan? Baiklah, kalau disepakati, saya akan membacakan konsiderannya. Ketetapan Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor sekian tentang penetapan agenda sidang. Mengingat, menimbang dan seterusnya menetapkan agenda persidangan konferensi MWJNU Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana terlampir ditetapkan di Sinar Peninjauan tanggal 7 Desember 2025 pukul 13.14. Pimpinan sidang pleno 1 Konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Sinar Peninjauan Ketua Ahmad Rifai ditandatangani. Kemudian sekretaris sidang silakan ditandatangani. Tidak boleh diinterupsi. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan yang kedua. Penetapan peserta sidang. Peserta sidang ini harus ada absennya. Mohon kepada panitia, sudah ada absennya belum? Karena harus diikuti minimal 2/3 dari seluruh ranting. Kalau tidak ada, nanti tidak bisa untuk melanjutkan konferensi kecamatan. Lengkap atau tidak? Nah, kita sambil jalan. Tadi untuk pendaftaran di depan kan sudah di absen. Lengkap atau tidak? Lengkap. Baiklah, kalau lengkap kita tetapkan untuk peserta sidang pleno 1. Ketetapan konferensi MWJNU Kecamatan Sinar Peninjauan nomor sekian tentang penetapan peserta sidang. Menimbang, mengingat dan seterusnya menetapkan peserta sidang sebagaimana terdaftar dalam daftar hadir sidang pleno 1 ditetapkan di Sinar Peninjauan pada tanggal 7 Desember 2025 pukul 13.15. Pimpinan sidang pleno 1
Ahmad Rifai ditandatangani. Sekretaris sidang Bapak Sutari ditandatangani. Lanjut kita masuk ke tata tertib. Ini akan saya tawarkan. Jadi untuk tata tertib ini dimanapun tempatnya sama, akan tetapi pasti ada yang membedakan. Oleh karena itu saya tawarkan mau kita bahas satu persatu per pasal atau per ayat atau per bab atau langsung ke topik sesuai dengan Perbab. Saya mau Pak, perbab. Mungkin butuh penambahan. Kalau dibacakan satu mungkin kelamaan. Introduksi langsung awal undang-undang langsung ada penambahan atau ada yang dikurangi wonten awal. Usul. Jadi awal. Jadi apabila tidak ada penambahan mau dibahas. Kalau tidak ada penambahan ini kan dengan membaca. Oke, ada. Baik, ini ada usulan untuk dikoreksi oleh peserta sidang. Jika ada tambahan langsung diusulkan, jika tidak ada langsung disahkan. Gimana peserta sidang? Menurut saya, kalau dari saya itu karena yang memegang hanya Ini yang memegang hanya ranting saja. Yang kita bawa setiap ranting itu semuanya memegang. Jadi supaya ini pembelajaran untuk kita semuanya, kalau lebih baik perbal kita sahkan. Perbal. Terima kasih. Baik, ini ada usulan kedua, minta perbal. Silakan. Langsung saja, ini kalau menurut saya usulnya per pasal saja supaya jelas. Karena di sini baru pasal satu saja, ini tempat lokasi sebenarnya salah, gitu loh. Jadi nanti banyak yang perlu diganti. Jadi per pasal. Baik, sebelum dilanjutkan, saya mau minta kejelasan dari panitia masalah waktu, karena ini kita berkaitan dengan waktu. Kita diberi beberapa menit untuk pelaksanaan sidang pleno 1. Kami wakil dari kepanitiaan. Maaf, bukan dari panitia, dari peserta. Jadi dari kami kalau melihat ronde waktu yang ada itu kita terlalu pendek sekali. Apakah itu nanti bisa ditambah atau tidak? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Sobirun itu nanti terlalu lama. Jadi saya sudah memahami. Jadi yang saya tanya itu panitia Pak. Ya, panitia mau memberikan waktu sampai jam berapa? Nanti kita kondisikan dengan beberapa masukan saja. Ini Pak panitia ya. Mau datang aku. Karena ini sudah lewat Pak ya. Jadi kita sebelum dulu seharusnya. Kita dikasih waktu berapa sampai jam berapa, nanti kita sesepakati saja di Pak Panitia. Kita tunggu 1 menit Pak Panitia. Silakan. Panitia bisa dihadirkan. Untuk sidang pleno 1 kita diberi waktu sampai jam berapa Pak Panitia? Karena sudah melewati zuhur.
Kita diberi waktu sampai jam berapa? Jadi kalau di sini jam 1 sampai jam 1.30 gitu. Nah itu berarti ada waktu 30 menit di situ. Seandainya sekarang udah lewat jam 1 berarti diambil 30 menit dari jam sekarang. Berarti 30 menit. Iya. 30 menit. 30 menit. Kalau sekarang jam Jadi komisi 1 itu waktunya 30 menit. Jadi waktu yang tertera di sini per menitnya. Yang komisi itu cuma pindah jamnya berapa, isinya tetap waktunya dengan schedule. 30 menit. Iya. Baik, kita diberi waktu 30 menit. Saya harap untuk membaca cepat. Kami mempertimbangkan bahwa dari beberapa masukan tadi ini sangat penting untuk pembelajaran, terutama bagi ranting-ranting yang belum musyawarah ranting atau yang sudah pernah musyawarah ranting tapi belum sesuai dengan schedule, atau yang masih bingung mau musrah tapi yang bingung arahnya kemana. Nah, ini untuk pembelajaran. Baiklah, kita sepakati per pasal, tapi tidak saya bacakan, langsung jenengan lihat, baca, kalau ada yang tidak sesuai langsung dirubah oleh Pak Sekretaris. Sepakat seperti itu? Baik. Pasal 1, silakan. Bab 1 ketentuan umum pasal 1. Jika ada perubahan langsung disampaikan. Ayat keempat itu tanggal 8 dan 4-nya itu berubah. Baik, tanggalnya dan tempatnya. Selain itu, ada yang mengecek ADART? Gak perlu ya? Percaya ya? Percaya ya, sudah. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sepakat? Bab 2, landasan pasal 2. Silakan. Sepakat? Tolong hargai majelis sidang. Kalau tidak silakan Anda keluar, tidak usah mengikuti sidang. Karena ini sakral, tempat tertinggi marwahnya di Kecamatan MBC atau sidang peninjauan adalah sidang konferensi. Mohon maaf seperti itu. Bab 3, bab 2 gimana? Ada perubahan? Tidak ada? Bab 3, pimpinan, tugas, dan wewenang. Pasal 3. Ada perubahan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita sepakati. Sepakat? Pasal 4. Gimana? Pasal 4? Tidak ada perubahan? Tidak ada? Tidak ada. Memilih kegiatan media pengurus majelis hakim cabang dan informator. Pasal ini. Pasal 4. Pasal 4. Ya. Poin F. Hah? Sudah sampai. Nanti lebih cepat Pak ini. Pasal 4. Sekarang sudah pasal 4. Tolong yang tidak jelas kopinya diminum. Oke. Ada masukan memilih ketua Tanfidia, pengurus MPC, dan tim formatur. Tambahkan, karena memang untuk memilih tim formatur juga. Ada lagi? Cukup. Cukup? Cukup. Kita sepakati?
Pasal 5 tentang peserta. Dua per 3 dari 7 landing berarti berapa? Ini yang ada di SD atau yang hadir? Yang hadir Yang hadir aja. minimal, ini jumlah minimal 2 per 3. Sudah lebih kan? Sepakat? Pasal 6 Yang satu itu berubah aja, tanda pengenal nggak ada. Oh iya. Dihilangkan aja itu tanda pengenal. tanda pengenal. Ya. Sudah kenal semua. Tidak kenal. Terkenal semua. Tidak perlu tanda. Ini saya usul diganti dengan atribut NU. Mana? Setuju. Dari orang Dihapus saja. Sepakat dihapus. Dihapus. Pasal 6 dihapus. Sepakat? Pasal 7 hak dan kewajiban peserta. Ini pasal 2 juga perlu dihapus ya. Itu memakai tanda pengenal. Ya tadi ya. Pasal 7 sudah lewat itu tadi. Panitia jangan kopi. Pasal 6 ada 2. Iya ya juga. Sekarang sudah pasal 7. Pasal 6 tadi apa ya? Lanjut. Sepakat? Sepakat. Bab 5 musyawarah dan rapat-rapat. Pasal 8. Ini ada perubahan di ayat 2. Komisi A, B, C. A itu tentang keagamaan, B keorganisasian, C rekomendasi program kerja. A keagamaan dan Sumasaid, B keorganisasian membahas tentang internal organisasi, C tentang rekomendasi program kerja. Untuk pasal 8, apakah ada perubahan selain yang saya sebutkan tadi? Tidak ada? Sepakat? Bab 6 pimpinan sidang pasal 9. Sepakat? Sepakat. Pasal 10 tugas dan kewajiban pimpinan sidang. Ini nanti untuk pimpinan sidang selanjutnya silakan dibaca tugas dan kewenangannya, kewajibannya. Sepakat. Belum saya tanya. Oh. Sudah? Sudah. Sepakat? Pasal 11 sepakat? Pasal 11 bagaimana menurut untuk pending apabila pimpinan sidang meninggalkan tempat 1 kali 10 menit. Sepakat? Sepakat. Bab 7 quorum dan tata cara pengambilan keputusan pasal 12. Ya. Silakan.
Nah, ini sebelum belajarnya dilanjutkan dari pasal 12. Ini banyak pasal-pasal yang terlewat. Contoh, ini sekedar saran usul Pak. Bisa di anu gitu, sakit gitu. Sakit banget. Gimana? Usul penambahan di bawah 12 itu mengenai tahapan pemilihan ketua. Contoh, ini penjaringan. Jadi ketua itu mungkin ada penjaringan dulu sebelum dipilih. Baik, cukup. Nanti itu masuk dalam sidang pleno keempat. Tata tertib pemilihan Rawis dan Hafid ada sendiri. Tapi nanti apabila waktu tidak memungkinkan, nanti akan kita masukkan ke sidang tatib di sidang pleno 1. Oke, permasalahan seringnya tidak ada kriteria calon gitu, wonten nopo namanya tahap pemilihan ketua gitu, nenten terus tahapan-tahapan nggak ada, jadi tidak bisa dipahami Pak. Oke, dari Baik, ya itu nanti di sidang pleno keempat. Ya, kalau sidang pleno keempat tidak memungkinkan, diperkirakan waktunya nanti sampai malam, nanti kita tarik ke sidang pleno 1. Dibahas setelah tatib umum ini selesai. Tapi memang di tatib ada Pak. Ada, silakan dibuka di pleno keempat. Tapi kita bahas untuk pleno pertama dulu, kita selesaikan. Oke, siap. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Bagaimana untuk pasal 12? Ada perubahan? Tidak ada? Sepakat? Pasal 13, mekanisme pengambilan keputusan. Ini keputusan perubahan tata tertib, keputusan izin keluar, keputusan tidak mengikuti sidang, bukan keputusan memilih. Ya, saya ingatkan, bukan keputusan untuk memilih di pasal 13 ini. Sepakat? Seluruh pelaksanaan dan hasil sidang harus dicatat. Pasal 14, silakan. Kayaknya 14 sampai. Ada perubahan? Tidak ada? Sepakat? Bab 8, ketentuan tambahan pasal 15. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh pimpinan sidang dengan persetujuan pimpinan konferensi dan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan semua ketetapan, mohon maaf ini ada perubahan, Kabupaten Mogan dulu bersifat final dan mengikat. Berarti ada perubahan. Ini include dengan pasal-pasal sebelumnya. PC diganti MWC. Sepakat? Ditetapkan di Sinar Peninjauan tanggal 7 Desember pukul 13.34. 34. Ketua Ahmad Rifai ditandatangani, sekretaris juga ditandatangani. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena waktu yang sangat sempit, kami mohonkan untuk peserta sidang kita membahas tata tertib pemilihan yang ditanyakan tadi. Silakan dibuka pada pleno keempat. Nanti pada sidang pleno keempat tidak usah tata tertib lagi, langsung pelaksanaan pemilihan. Apakah bisa disepakati demikian? Jadi nanti sidang pleno 4 langsung pemilihan, tata tertibnya kita bahas hari sekarang di pleno pertama. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Semangat dong, sepakat? Sepakat. Nengis berapa semangat. Baik, silakan dibuka, sudah ketemu semuanya. Tata tertib pemilihan Ahlul Hal wal Aqdi. Sudah ketemu? Ya, tulis.
Sudah ketemu? Jangan sampai tidak ketemu terus jawab setengah. Perlu di sini mayu. Sudah ketemu? Semua nanti sudah ketemu? Baik, kita lanjutkan bab 1 ketentuan umum pasal 1. Silakan dibaca. Silakan. Nomor 2, pimpinan sidang pleno 4 terdiri dari ketua dan sekretaris yang diambil dari pengurus harian PCNU Kabupaten Ogan Hulu yang didampingi oleh SC Steering Komite atau panitia. Ini memang untuk sidang pleno keempat dipimpin oleh pengurus harian PCNU Ogan Hulu. Akan tetapi kemarin dari Tanfidia MPC sudah menghubungi PW, sudah menghubungi PW dan kita diberi mandat dipersilahkan untuk melaksanakan karena PCNU sudah terbentuk tapi tidak disahkan kemudian batal seperti itu. Jadi langsung diberi mandat oleh PW. Memang mandatnya tidak secara tertulis via telepon seperti itu. Nanti apabila dibutuhkan mungkin dari jalan pengurus notis sudah dan nanti bisa memintakan. Begitu Pak? Berarti diganti ini mandatnya. Kalau sudah diberi mandat nggak perlu diganti. Ya. Jadi nanti yang sidang pleno keempat dipimpin oleh PC, ya. Kan di sini banyak pengurus PC. Ada Yusufani, ada Yusin, pengurus PC ada. Diberi mandat, jadi ditugaskan. Bisa dipahami? Bisa. Sepakat? Bab 2, mekanisme. Nah, ini yang ditanyakan, silakan dibaca. Kalau ada perubahan, silakan disampaikan. Nanti kita koreksi bersama-sama. Pasal 2, pemilihan ketua MPCNU. Silakan apabila ada usulan yang perlu diubah. Dari ibu-ibu juga boleh bersuara, ya, boleh bersuara. Kami persilakan. Yang mana? Nomor 3. Nomor 5 yang B. Suara dianggap tidak sah apabila mencontreng atau menulis nama lebih dari satu calon. Suara sah dianggap tidak sah, itu dianggapnya dicoret ya. Apabila mencontreng atau menulis nama lebih dari satu calon. Misalkan nanti panitia memberikan kertas, Anda menulis 1 Pak Bayadi, 2 Pak Eko, nah itu nggak bisa. Jadi harus 1 saja. Tambahan kalimat Pak. Nomor pasal 2 yang nomor 3. Kembali lagi kita. Pasal 2 nomor 3 Nomor yang 3. ya, karena kita tidak ada belum ada kandidat yang jelas. Nah, itu dihilangkan atau bagaimana atau dirubah baiknya.
Baik, untuk yang nomor 3 atau ayat ketiga, A, B, C, yang A penyampaian visi dan misi karena belum ada calon. Yang memang di NU itu nggak ada pencalonan, ya kan? Semua calon. Ya, semua calon dan berhak untuk dipilih sebenarnya. Apakah untuk misi-misi ini layak untuk dihapus? Layak. Untuk penambahan Pak, kersane mangke boten bingung nggih niki untuk syarat-syarat jadi ketua nih Pak, apa harus dicantumkan Pak? Mungkin sudah minimal aktif 5 tahun dalam kepengurusan NU baik di Bano atau yang lainnya. Ya, nanti kita tambahkan setelah ini selesai, ya. Sampai bab 3 selesai, baru kita tambahkan. Karena memang di sini tidak ada syarat, tidak tertulis di sini. Nanti kita tambahkan. Kita bahas yang ada dulu. Terima kasih. Ada lagi? Ini untuk pasal 2 yang ayat 2 dan 4 ini kayaknya ada 2 kalimat yang kayak double seperti itu, tapi apa mungkin perlu dihapus salah satunya atau mungkin ditambah keterangan 2 dan 4. ya. Di ayat 2 kan proses pemilihan awal dipilih langsung oleh peserta penuh. Apakah semuanya boleh memilih awal seperti itu? Sedangkan di ayat 4 ini hanya ketua ranting yang memiliki suara untuk memilih awal, ya. Satu suara itu ketua ranting. Berarti kan berbeda kalimat, berseberangan gitu. Jadi untuk pemilihan ahwa itu dilakukan oleh peserta penuh. Peserta penuh itu memang mendapat tugas, ya, mandat melalui belangko yang disediakan. Setiap ranting itu sudah dikasih belangko, nah itu diisi, nanti diserahkan ke panitia. Kemudian yang pasal 4, ketua ranting memiliki 1 suara untuk memilih calon ahwa. Ternyata ketua ranting tidak memilih ahwa, tapi memilih ketua MPC saja. Seperti itu. Jadi ketua ranting tidak memilih ahwa karena ahwanya sudah masuk ke belangko. Jadi nggak usah milih lagi. Benar nggak jadi double? Ya. Jadi yang poin 4 atau ayat 4, calon ahwa dihapus. Calon ahwa dan dihapus. Menjadi setiap ketua ranting memiliki 1 suara untuk memilih ketua MPC NU. Ada lagi? Ada. Yang nomor pasal 2 nomor 5 itu tolong dijelaskan yang A, suara dianggap sah apabila ada tambahan kalimat di depan maupun belakang nama. Itu coba. Baik, pasal 2 ayat 5 poin A. Di situ misalkan contohnya begini, Kukuh Sugiono Jos, nah itu yes, biasanya kan kayak gitu ditambahin. Atau di depannya ada Kiai Haji, itu kan bukan nama. Nah itu diperbolehkan. Pak Eko oke, misalkan kayak gitu. Nanti kalau saya nyebut nama saya dikira kampanye. Bisa dibagi Pak Bu? Bisa. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sepakati untuk pasal 2. Cukup. Nomor 8 Pak. Persyaratan di calon ketua itu harus didukung 30% suara. Nah, di sini belum. Itu tidak ada nomor 8 direvisi. Nah, silakan dicek nomor 8. Jika tidak ada yang mencapai jumlah minimal, jumlah minimalnya berapa? 30%. Kita sepakati dulu karena kita tujuh 30 dan berapa? Mau keluar berapa? Mau bisa lebih? Apa biarkan dua? Baik, kita sepakati dulu jumlah minimal suara biar masuk calon. Ya Pak. 30% dari 7 itu berapa? Kalau di undang-undang 30. 3.
Coba kalkulator. 7 30% dari 7 disingkat. 2 3 ya. 2 ya. Baik, jumlah minimal 2 suara. Silakan dicoret di situ 2 suara. Yang lolos putaran kedua diambil dari calon yang telah memiliki jumlah suara terbanyak 1 dan 2. Jika hanya ada 1 calon yang mencapai lebih dari 2 suara, maka dinyatakan sebagai ketua terpilih. Ini kalau nggak ada yang mengalahkan atau suaranya menjadi hanya satu nama yang lebih dari 2, maka langsung dikukuhkan. Bukan tak kukuh, langsung dikukuhkan, bukan tak kukuh. Paham ya? Baik, mohon pasal 2, apakah ada lagi? Ada tambahan? Silakan. Mungkin mohon penjelasan juga nanti berkaitan dengan apabila nanti yang menang ataupun yang suara terbanyak itu menjabat di selain organisasi, itu apakah nanti bisa ditetapkan atau batal? Baik, gini, kalau ini kan double jabatan tadi, double jabatan. Anda ketua ranting misalkan, terpilih menjadi ketua FPC, wajib membuat surat pernyataan, salah satunya. Tapi kalau ada di NU itu, kalau terpanggil naik, dia harus naik. Biasanya seperti itu. Buat surat pernyataan. Kalau tidak sanggup, ya sudah. Berarti salah satu yang Anda pegang. Ya itu kalau di satu wadah, kalau di luar wadah, di luar, Contohnya, mungkin contohnya di perkantoran atau apa, itu boleh. kalau di perkantoran boleh, yang tidak boleh itu yang berkaitan dengan politik, organisasi perpolitikan atau yang berafiliasi dengan partai politik, yang tidak boleh. Maka jangan heran Gus Ipul itu ya, jadi Pak Menteri juga sekjen PBNU yang dipecat itu. Kemungkinan tidak melanggar ADART NU. Yang penting tidak partai politik. Itu aja ya, di politik itu aja. Ya. Terima kasih. Ada Organisasi lain yang bersederhana. Kalau di partai politik itu minimal 1 tahun gitu, 1 tahun. Ya. Kalau FPI 5 tahun, dengan mantan FPI 5 tahun, baru boleh masuk, termasuk mandi janabat, obatan asuransi. Baik, kita silakan. Ini proses pemilihan ketua BJNU melalui tahapan. 1, penyampaian visi misi calon. Jadi sebelum adanya pemilihan, niku berarti sambutan real. Tadi sudah sepakat dihapus. Ya oke, oke siap. Yang nomor 2, pemilihan ketua MBJNU. Niki apa butuh tahapan Pak? Jadi pertama itu tahapan melakukan pencalonan, cari calon. Yang kedua pemilihan. Ngoten Pak, ada 2 tahapan. 3. Yang pertama aklamasi, yang kedua berarti pencalonan, yang ketiga pemilihan. Baik, ini ada usulan untuk pemilihan ketua. Tahapannya diusulkan 3 tahapan. Yang pertama aklamasi, yang kedua pencalonan, yang terakhir pemilihan. Apakah demikian bisa disepakati? Sepakat ya? Hei, Pak Mujib langsung saja Pak Mujib.
Silakan untuk pasal 2 masih ada waktu sebelum kita lanjut. Yang tambah lagi Pak, untuk syarat jadi itu ada persetujuan dari Rois terpilih Pak. Itu harus disertakan Pak. Disampaikan. Nanti kita buat pasal lagi ya. Ada lagi? Itu untuk syarat pencalonan ketua MPC itu mau ditambahkan di poin 9 ayat 9 di pasal 2 apa mau dibuatkan pasal tersendiri untuk syarat-syarat? Nanti Pak, saya sudah sampaikan 3 kali tadi. Nanti setelah ini selesai kita akan menambah syarat. Ya, nanti. Ini kita selesaikan dulu pasal 2. Setelah ini selesai kita nanti bahas syarat. Seperti izin dari Rois, kemudian apa tadi? Minimal lulusan aliyah atau SMA atau sederajat. Jadi yang MTS tidak bisa nyalon. Baik, untuk pasal 2 apakah ada tambahan? Cukup? Tidak ada? Sepakat? Pasal 3 mekanisme pemilihan informator. Silakan. Instruksi Pak Ketua Ya. akan dipercepat saja karena tadi dikasih waktu 30 menit. Terima kasih. Ya, silakan dibaca dengan cepat makanya. Anda semakin cepat membaca, semakin cepat selesai. Saya itu tunggu sebentar. Silakan dibaca. Informator ini sangat penting karena menentukan untuk susunan pengurus yang akan datang. Jangan sampai tidak bisa mewakili salah satu nanti. Saya sampaikan jangan sampai informator ini tidak bisa mewakili salah satu nanti. Cik dibuat mau DPW kan mengalami gitu. Ya, ketua sidang memahami. Apakah ada perubahan untuk pasal 3? Ada. Silakan. Ini penambahan awal. Jadi mekanisme pemilihan informator. Ini usulan ulang ya. Rois terpilih sebagai ketua informator. Ini mungkin diketuai oleh Rois terpilih. Mungkin sekretarisnya ketua MDC. Sing terpilih niku menjadi tim, jadi sekretaris kali ketua niku usulan kula niku dilebokne Pak. Dan yang kedua niki napa namanya satu orang pengurus majelis cabang Nahdlatul Ulama niku harus ada minimal itu kan ada 9, kalau nggak salah itu diambil 9 Pak informator itu harus disertakan juga Pak. Jadi persyaratan informator itu harus tertera mungkin dari PAC, dari Muslimah, dari perwakilan dari partai itu harus ada cantumkan karena ketua MBC itu nanti bersinergi dengan bentuk yang lain Pak. Terus satu lagi untuk pemerintahan mungkin dari Sinten itu harus dicantumkan Pak. Karena mungkin harapannya ke depan niku juga bisa bersinergi dan apabila mengikuti Pak niku merasa terpanggil Pak. Niki kan berarti informator niku harus dicantumkan 9 nama selain Rois terpilih sama ketua terpilih. Niku harus ada 9. Niki butuh kesepakatan sinten-sinten yang akan dimasukkan. Baik, terima kasih. Ini ada masukan yang pertama
Rohis menjadi ketua tim formatur dan ketua tanfid menjadi sekretaris tim formatur. Ya ini memang aturannya seperti itu Pak. Jadi bukan usulannya, memang aturannya di mana-mana seperti itu. Ini kalau dengan itu rapat tim formatur, otomatis Rohis jadi ketua, kemudian ketua tanfid terpilih jadi sekretarisnya. Karena yang terpilih kan baru 2 orang. Nah, yang lainnya itu. Jumlah tim formatur terdiri dari ini perlu kesepakatan dan perlu siapa saja yang diperkenankan untuk menjadi tim formatur. Misalkan ketua demisioner, berarti yang telah lalu, Rohis demisioner, berarti yang telah lalu, itu bisa dimasukkan. Kalau muslimat fatayat tidak bisa, karena beda jalur. Ya. Karena muslimat punya sidang sendiri, fatayat punya sidang sendiri. Itu ya. Terus pemerintah juga nggak bisa masuk, karena sudah beda jalurnya tadi. Gitu Pak ya. Jadi cukup dari divisi dari pemerintah nggak ada gaji sih yang di sini dari hasil konfirmasi wilayah PWNU Palembang, 1 orang mewakili PW demisioner, berarti 1 demisioner. 4 orang mewakili cabang, berarti ranting, ya kan? 4 orang mewakili ranting. Lima, 6, 7, berarti 7. Kalau di PW itu 7, Rohis terpilih, tanfid terpilih, kemudian ditambah demisioner tanfid 1, kemudian ranting 4, rantingnya 4. Tapi ini bisa diubah makanya, karena ini tidak tetap, bisa diubah. Misalkan di sini rantingnya 7, masuk 8, nah gitu ya. Karena 4 biasanya tidak bisa mewakili seluruhnya, boleh diganti menjadi 7. Seperti wilayah di KPW. 5 dari ranting, 2 dari Rohis divisioner dan tanfid, 2 yang terpilih jadi 9. Desa yang mendapat ketua berarti tidak ada lagi itu papannya. Saya yakin Rohis dan tanfidnya tidak akan itu jadi saya, kecuali kajian kedua. Berarti jenengan menonton di sini. Istilahnya sudah tahu Rohis dengan tanfid tidak satu ranting, ini curiga loh. Jangan-jangan ini bisa satu ranting. Saya kembalikan ke peserta. Untuk ranting ya, ini mewakili ranting 7 atau 4. 7. Ranting 7, demisioner 1, 8. Rohis terpilih 1, 9. Tanfid terpilih 10. Ya sudah zaman kedua. Berarti ranting 7 ini yang 2 tapi yang posisi bertempat 5. oke sama. Oh iya. Nanti pasti dimungkinkan untuk Rohis dan tanfid ini diambil dari salah satu ranting, kan begitu. Dari 7 ranting Yang terpilih itu kan pasti tinggalnya di 12, 14 dan seterusnya. Gak mungkin di keton, kan gak mungkin. Nah jadi di sini ditulis 5, demisioner 1, kemudian berarti 6 ya. Rohis 1, tanfid 1. dari ranting yang terpilih
5, 6, 7, 8. Berarti rantainya 6. Ya, rantainya 6. Kanjeng 7. Rantainya Ini loh. Oke, baik. 8. Izin ya Tuhan. Ini kan tadi ada rois dan ada ketua terpilih sebagai informator. Nah, kalau misalnya rois dan ketua terpilih itu beda desa atau beda ranting, itu 5 saja cukup. Tapi kalau misalnya rois dan ranting itu satu desa di situ, nah berarti kan masih tinggal 6. Nah masa hanya 5 yang satunya nggak ada perwakilan kan bisa kecil hati lagi. Berarti tetap 7 ya. Meskipun di situ ada rois dan ketua terpilih nggak masalah. 11. Jadi 9 dengan rois dan ketua terpilih. Jadi dari perwakilan ranting itu 7. Setiap ranting ada. Ya, Kalau ranting 7, mohon maaf saja, ranting 7, demisioner 1, rois 1, tanfidia 1, perwakilan PC 1. Enggak ya? Enggak ada masalah PC. Nah, masih diribuannya tuh mas. Berarti 9 nanti yang sudah dapat ketua, dapat lagi dulu. Mas gitu. Jadi Komisioner berarti 2. Pilihan 11, komisionernya 2. sinar bakti jadi disokong. Oh, Ya, canda. Tapi mau begini. Waktunya habis ini. Gimana nih? Kesepakatannya gimana nih? Ranting 7, ini 7. demisioner 1, rois 1, tanfi terpilih 1. Jadinya Enggak bisa. Oh, berarti sebenarnya 2. Komisionernya 2. 11. Ya. Cukup amator aja. Itu hanya Berarti demisionernya 2, demisioner rois ada demisioner. ya. Belakang. Hah? 2. Komisioner rois dan komisioner ketua. Ditambah demisioner rois. Ya. Jadi biar ganjil nanti 11. Wakil rois. Nah, rois. Gimana untuk kesepakatannya? Ditambah demisioner rois Atau wakil. atau wakil rois. Atau pas nanti 11. Wali Songo, wali 11. Kenapa sekretaris Pak? Kalau sekretaris kan total lah. Sekretaris demisioner. Mending sekretaris itu daripada Ya. itu Pak, ini aku tuh, itu mending kan sekretaris mau demisioner karena mengetahui seluruh. Oh begitu. Gimana? Ditambah demisioner sekretaris 1 orang. Ya, 7. 7. Jadi 11. Apakah ada lagi untuk pasal 3? Jika tidak ada, kita masuk ke ketentuan tambahan, dan nanti tambahan pasal tadi. Tidak ada, sepakati? Bab 3, ketentuan tambahan. Silakan dibaca.
Ada usulan 15 kali 24 Minimal. maksimal atau minimal? Maksimal. Untuk tunda-tunda. Minimal. Wis kagak jadi, wis kagak tak dulu. Maju. Nah, Silakan. karena PC, dari PC dari mana? PC dari PC. PC-nya karena berbeda juga maka apakah bisa PC? Aman? Aman. Kasih tahu. Kalau dari PP kan bisa cetak. Ini 15 kali 24 ya. Minimal. Maksimal. Maksimal. Ya, maksimal 15 kali 24. Apakah bisa disepakati kita tolak kabaran? Bisa. Bisa? Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita membacakan ketetapan tata tertib, tadi ada usulan untuk penambahan pasal syarat. Kita masukkan ke bab berapa? Bab 2 ya. Masuk ke bab 2. Habis waktunya Pak Panitia. Kita pakai baju. Jadi kalau waktunya habis, kalau ketua dulu bayar. Ini kami mohon untuk penambahan waktu tambahan 10 ya, 10 menit karena ada pasal yang sangat perlu ditambahkan, yaitu syarat pemilihan ketua. Syarat ketua. Tadi sudah disepakati untuk tarif pemilihan diajukan di sini. Nanti ketika sidang pleno tinggal pelaksanaan milih. Ya, ambil waktu di pleno boleh. Ya, Pak Panitia membolehkan. Stop dulu. Masalahnya nasinya yang megang kuncinya dia. Baik, kalau disepakati tambahan 10 menit, apakah disepakati? Berarti nanti berakhir pada pukul 14 lebih ya 16. Benar 20 menit. Monggo cepat dipikirkan apa yang perlu ditulis. Ditulis mana? Berarti masuk ke bab 2 pasal 3. Pasal 2 bab 2 pasal 3. Bab 2 pasal 3. Judulnya tarif pemilihan tarif. Ya, syarat calon. Ya, judulnya syarat calon ya. Syarat calon. Langsung saja. Yang pertama, saya silakan. yang pertama sudah mengikuti PKPNU. Nanti kita kodok ya. Kita kodok berapa syarat? Ya, Pak Dosun. Nanti kita kodok. Sudah pernah mengikuti pendidikan kader PKPNU. Lanjut, 2. Ini kalau bacakan mawon cara-caranya gitu. Jadi langsung ditulis mawon mungkin kondisi disetujui yang dicoret monggo. Sing A pernah menjadi pengurus majelis wakil cabang harian Suriah atau Tanfidiah. Sebentar, ditulis. Pernah menjadi pengurus majelis wakil cabang harian Suriah atau Tanfidiah, pengurus harian lembaga tingkat wakil cabang. Yes, apa? Ya. Terus Yang nomor 2, pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat PD PKPNU atau PKPNU atau
NU. Lanjut. Yang ketiga, tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 5. Yang nomor selanjutnya, tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang bertentangan di Nahdlatul Ulama. Yang nomor 5, tidak, yang nomor 6, yang nomor 5, tidak pernah dikenakan sanksi perkumpulan. Yang terakhir, mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari Rois terpilih. Nomor 6 saja. Yang terakhir, mendapat persetujuan dari Rois terpilih. Mungkin kalau ditambahin Ya, ini ada usulan berapa? 6. Ada lagi? Pendidikan minimal? Tidak. Berarti NU enggak berpendidikan. Tambahannya juga sehat jasmani dan rohani. Itu prioritas itu. Prioritas. Terus ini biar fokus untuk urus NU ya. Jadi apabila double jabatan di organisasi lain itu bersedia mengundurkan diri dari yang double jabatan itu. Misal di situ bagian yang sangat usia atau yang sangat paling penting sangat tua, di MIC jadi kita juga. Nah itu perlu mengundurkan diri di organisasi sebelum jadi ketua MIC. Baik, saya tanya, misalkan organisasi yang dijabat itu adalah sumber komposisi, cari makannya di sana. Apakah Anda siap untuk memberi makan terpilih? Berbeda dengan itu. Jadi kita tidak bisa mengurus kegiatan seseorang. Yang penting di situ kita tidak berafiliasi dengan partai politik atau organisasi yang berseberangan dengan NU. Nanti di situ juga kan ada bersedia untuk mengurus NU. Mungkin itu yang sesuai. Tapi kalau bersedia untuk keluar dari organisasi yang lain, ini saya kira sangat berat. Seperti itu. Jabatan sekandung. Karena jabatan itu banyak. Misal, ini kan kadang itu menjadi petugas pemilu, ya kan? Ada kan? Siap nggak dipecat? Kan nggak siap. Karena gajinya dari sana. Jadi yang penting di sini surat pernyataan siap untuk apa? Menjadi ketua. Melaksanakan ya, siap untuk menjadi tanfidia. Itu aja. Mau dia kerja di mana? Yang penting dia siap ngurusi. Apakah sekolah jaminan? Iya, siap melaksanakan tugas. Silakan. Untuk calon ketua terpilih nanti sama Rois terpilih nanti, itu harus teken kesediaan di atas materai untuk 5 tahun ke depan. Oh, ya, ini sama tambahin di atas materai. Ya, Ini kan di sini. ya. Nah, kayaknya Mas Bayangku sudah beli materai.
Makanya berani. Baik, apakah ada lagi yang mau mengusulkan saran tentang videonya? Ajukan memang tidak pernah terjerat kasus hukum. Ya, sudah ada. Ya, sudah ada. Ada lagi? Kalau bisa ya jangan terlalu sedikit. Silakan. Jadi pernyataan tadi di atas materai atau di atau bermaterai. Kalau di atas materai akan nulis. Ya, di sini bermaterai. Materainya kecil ya? Masalah Kecil materainya. Pendidikan. Minimal Ada ya. SMA. Aliyah, SMA Aliyah itu sederajat. Kalau Aliyah itu kitabnya. Kalau Aliyah itu tingkatan. Jadi ini ada usulan tambahan pendidikan. Ya paling tidak kan NU itu orangnya kan berpendidikan, meskipun tidak formal, tapi tetap diakui sebagai orang yang berpendidikan. Ini usulannya SMA Aliyah sederajat, SLTK, SMA sederajat. Jadi Aliyah atau lulusan dia. kenapa tidak bisa? Lulus Aliyah jangan menggunakan baju. Jelas. Bajunya mau terus. Baik, waktunya sudah cukup ya. Ini bisa disepakati yang disampaikan tadi. Belum biar nomor satu itu pengurusan BD, tapi pernah menjabat pengurus nanti. Kalau hal lain itu maka ketua registrasinya tidak akan bagus. Orang yang sudah dibuat Nah, ini di pasal 3 ayat 1 tadi kan mengusulkan pernah menjadi pengurus MPJ atau setingkat, ya kan, banom atau lembaga setingkat MPJ. Masalahnya banyak juga yang masih setara ranting. Nah itu menjadi masalah. Apakah bisa disepakati kalimat setingkat kecamatan itu diganti menjadi pengurus JT saja? Minimal berapa tahun? 1 periode itu Pak. Jadi ya 1 periode. Jadi setingkat kecamatan dihapus, yang penting pengurus NU. Sepakat? Belum itu. Nah, tingkat MPJ-nya dihapus. Pengurus NU dibaca. Baik, sudah bisa disepakati? Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan membacakan konsideran ketetapan konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sinar Peninjauan Kabupaten Agam Bengkulu nomor sekian-sekian tentang tata tertib pemilihan Aswa, Rois Surya, Ketua MPJNU dan tim formatur pengurus MPJNU Kecamatan Sinar Peninjauan masa khidmat 2025 sampai 2028. Maaf ini 2030 ya. 2021 26 Ya. 26 sampai 30. 26 sampai 30. 26. Ya. 5 tahun. Ya. Menimbang dan seterusnya, melihat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan tata tertib pemilihan nama Indonesia Ketua MPJNU dan informatif pengurus MPJNU Kecamatan Sinar Peninjauan masa 2021 panas. 30. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Sinar Peninjauan pada tanggal 7 Desember 2025 pukul 14.20. Pimpinan sidang pleno 4, pimpinan sidang pleno 1, Ketua Ahmad Rifai ditandatangani.
Sekretaris di tanda-tangan. Selanjutnya pemilihan pimpinan sidang pleno 2, sidang pleno 3, sidang pleno 4. Ini pemilihan ketua sidang pleno 2, pimpinan sidang pleno 3, sidang pleno 4. Kemarin dari panitia sudah menunjuk seseorang, tapi apabila di forum ini tidak disepakati boleh diganti, gitu kan? Tapi kalau disepakati, alhamdulillah kita tidak usah memilih lagi, tapi langsung memimpin sidang pleno selanjutnya. Untuk pimpinan sidang pleno kedua diketuai oleh Kiai Sofari dengan sekretaris belum ada. Kemudian pimpinan sidang pleno 3 Ustaz Tanah, sekretaris belum ada. Pimpinan sidang pleno 4 Yai Muhsin Alisa, sekretaris juga belum ada. Saya tawarkan untuk sekretaris langsung untuk ketuanya, 3 ketua yang saya sebutkan ini, apakah jenengan sepakat? Tidak sepakat, tanggung jawab maju saja. Baik, kalau disepakati sekarang 3 sekretarisnya. Yang sini ngomong dulu. Pleno 2 sekretarisnya Ahmudin. Mana? Siap. Sekretaris pleno 3 siapa? Haris. Untuk DPD. Sidang pleno 4 yang Muhsin sekretarisnya siapa? Oh, ya saya itu komisi. Sudah jadi ketua komisi. Mana Pak Tadi? Masa anu besok. Kita lagi. Ada lagi mana sama. Komisi. Baik, apakah sekretaris untuk pleno 2, pleno 3 dan 4 bisa disepakati? Alhamdulillah. Demikianlah sidang pleno 1. Alhamdulillah berjalan dengan khidmat. Apabila nanti dalam perjalanan sidang-sidang selanjutnya ada kekurangannya, ada kesulitan dalam menghadapi sidang, kami harapkan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat. Baik, terima kasih dari kami sebagai ketua sidang pleno 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke panitia.